Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua teman-teman? Balik lagi di video aku. Hari ini aku bakal ngejelasin tentang sesuatu hal yang penting, yaitu bagaimana bisa lolos tahap interview atau wawancara beasiswa ICCR, teman-teman ya. Buat teman-teman yang belum tahu beasiswa ICCR itu apa, jadi beasiswa ICCR itu adalah beasiswa untuk kita itu melanjutkan pendidikan di India. Nah, beasiswa ini diberikan oleh pemerintah India untuk jenjang S1, S2, dan S3. Nah, ada beberapa tahap yang harus kita lalui untuk mendapatkan beasiswa ini. Yang pertama adalah seleksi berkas atau dokumen yang sudah kita upload di portal A2A website ICCR, dan yang kedua adalah tahap interview, teman-teman ya, tahap wawancara jika berkas kita itu dinyatakan lolos. Nah, di kali ini di video aku bakal mencoba memberikan tips dan trik apa saja yang harus kita jawab dan bagaimana cara agar kita itu lolos tahap interview beasiswa ICCR, teman-teman. Oke teman-teman, ya sekarang aku bakal jelasin tips and tricks bagaimana kita itu bisa lolos tahap seleksi wawancara ICCR, teman-teman ya. Dan ada informasi tambahan ya. Sebelumnya ICCR itu seleksi di tahap interview atau wawancara itu sebelumnya itu offline, teman-teman ya, atau kita itu diwajibkan hadir di kedutaan besar India yang ada di Jakarta maupun di konsulat Bali maupun Medan, teman-teman ya. Namun ketika pandemi ya COVID-19 pada tahun 2020 sampai dengan 2022 itu mereka menerapkan interview atau tahap wawancara melalui via telepon dan online, teman-teman ya. Jadi ya mungkin pada tahun 2023 ini pihak kedutaan besar India masih menerapkan sistem dengan telepon tersebut untuk tahap seleksi wawancara, teman-teman. Namun pada tahun-tahun sebelumnya, sebelum COVID, sebenarnya seleksi wawancara tersebut itu offline dan kita wajib hadir di kedutaan besar yang ada di India gitu. Oke, langsung saja ke tips and trick. Ada beberapa pertanyaan yang akan diajukan oleh tim pewawancara atau penelpon dari kedutaan besar India maupun konsulat Medan dan di Bali, teman-teman. Biasanya mereka akan mengajukan beberapa pertanyaan yang harus kita jawab menggunakan bahasa Inggris dengan baik dan benar dan dengan lugas dan percaya diri gitu jawabnya. Jadi ada beberapa pertanyaan, durasi wawancara tersebut kurang lebih 10 menit sampai 15 menit. Nah, oke, kita langsung aja ke pertanyaan yang pertama. Jadi pertanyaan yang pertama adalah yaitu perkenalan, teman-teman ya, tentang diri kamu. Ya, biasanya tim ICCR akan mengkonfirmasi tentang kamu dan kamu wajib memperkenalkan diri kepada mereka gitu. Sebagai contoh sebagai berikut. Hello, this is Hairunisa Maharani. Yes, sir, it's me. So, are you applicant of ICCR scholarship? Yes, I am the applicant of ICCR scholarship. Dan di situ, teman-teman, nah kita harus jawab ya tentang konfirmasi gitu. Ketika mereka telepon, kita harus jawab konfirmasi apakah benar ini saya berbicara dengan Hairunisa Maharani. Kemudian kita jawab iya, dan apakah kamu adalah kandidat atau calon peserta dari beasiswa ICCR gitu. Maka kita harus jawab iya gitu. Kemudian ya mereka akan bertanya seperti ini, teman-teman. Can you introduce yourself gitu. Nah, dia minta kita itu untuk memperkenalkan diri kita. Introduce yourself, dia bilang. Nah, di sini ya kita wajib memperkenalkan diri kita menggunakan bahasa Inggris yang baik dan benar, dan juga dengan poin-poin yang mempertegas bahwasannya kalian itu mempunyai kriteria untuk dapat diterima gitu. Sebagai contoh seperti berikut. Okay, sir, my name is Hairunisa Maharani. I'm from South Sumatra. I was born as 12 September 1997. I'm 25 years old and I was graduated from State Islamic Institute of Metro.
My major was Islamic banking. And when I was in the high school, I have achievement. I won the quiz contest, and also I have experience of some organization. And right now, I doing working in the company of the Jakarta as the administration auditor. Oke teman-teman, tadi aku udah jelasin ya perkenalan aku. Jadi nama aku Herunisa, aku berasal dari Sumatera Selatan dan aku lahir pada tanggal sekian-sekian dan usiaku sekarang 25 tahun dan aku adalah alumni dari IAIN ya, Metro. Terus aku jurusannya dulu adalah perbankan syariah dan juga aku selagi masa SMA itu aku punya pengalaman organisasi dan juga pernah memenangkan lomba cerdas cermat. Dan juga sekarang aku sedang bekerja di Jakarta sebagai audit administrasi. Nah, itu sekilas perkenalan di awal teman-teman ya. Atau kalian juga bisa menambahkan prestasi-prestasi kalian lainnya ketika kalian itu sedang berkuliah atau kalian itu ketika kalian masih berada di bangku SMA gitu. Cukup singkat saja teman-teman, sekitar 2 menit atau 3 menit saja untuk memperkenalkan diri kalian dengan tegas, tegas, tidak nervous gitu dan speakingnya itu juga clear gitu ya, sehingga orang ICCR yang menelpon kita itu juga bisa memahami apa yang sedang kita bicarakan. Kemudian poin yang kedua ya, pertanyaan kedua yang biasanya diajukan oleh tim ICCR ketika sedang wawancara, ya mereka itu biasanya mengajukan pertanyaan, mengapa kamu ingin kuliah di India gitu ya. Biasanya mereka akan bertanya seperti ini. Oke Nisa, can you tell me why are you want to study in India? Gitu. Nah, biasanya mereka akan bertanya seperti itu dan kita wajib menjawab alasan mengapa kita ingin berkuliah di India atau melanjutkan pendidikan kita di India gitu ya. Oke, tips dari aku ya, ketika kalian menjawab pertanyaan mengapa kalian ingin kuliah di India, itu kalian wajib sekali menjelaskan alasan yang membuat mereka itu memiliki keyakinan bahwasannya kalian itu layak gitu mendapatkan beasiswa ICCR gitu. Alasan yang kalian paparkan tersebut adalah alasan-alasan keunggulan dari sisi pendidikannya India gitu teman-teman ya, atau dari sisi lainnya India gitu, keunggulannya apa gitu sehingga kalian itu bisa tertarik gitu untuk melanjutkan pendidikan di India. Aku bakal kasih contoh dialognya. Yes, sir. Actually, I feel interesting. Want to continue my study in India because India is a big country and also has many culture, language, and the education system is better than my country. So that's why I feel interesting. Want to continue studying in India because India has a great education system. So I want to improve my knowledge. I want to know more something in India. So I want to learn uh, anything. So another reason is I want to learn about economic system because when I was in Indonesia, when I was graduate in Indonesia, I will study about the Islamic banking. So I want to know knowledge about the economic system and business and also entrepreneur in India. So that will help me in the future. Maybe I can create some business or entrepreneurship in Indonesia and we can become partner between Indonesia and India. So that's why it's making me feel interesting, want to study in India. And also when I was in the childhood, I really love about a Bollywood movie because from that I learned some a new knowledge about Indian. Indian is my favorite country. That's why I feel interesting. I hope I can continue my study there, sir, from the ICCR scholarship. Nah, itu tadi adalah sekilas gambaran jawaban bagaimana kita menjawab mengapa kita tuh ingin kuliah di India gitu ketika kita sedang di wawancarai oleh tim ICCR gitu teman-teman. Jadi teman-teman itu bisa menambahkan kesan manis di akhir kalimat gitu seperti oh iya ketika saya masih kecil saya tuh suka sekali film Bollywood. Saya berharap saya bisa datang ke India dan mendapatkan ICCR untuk berkesempatan melanjutkan studi di sana gitu. Kalian juga bisa menambahkan
alasan kalian ingin belajar di bidang apa gitu. Misalnya kayak aku jelaskan aku ingin belajar di bidang ekonomi, entrepreneur ataupun bisnis gitu. Karena aku berharap aku bisa membuat atau menciptakan suatu bisnis atau kewirausahaan di Indonesia, mungkin itu akan bisa menjadi bagian partner dari India ataupun Indonesia gitu. Nah, di sini tuh adalah kata-kata yang bisa membuat mereka tuh tertarik gitu, atau bisa juga membuat mereka sedikit bangga gitu atas keunggulan yang ada di India gitu. Nah, kalian juga bisa menjelaskan tentang sistem pendidikan yang ada di India itu seperti apa, keunggulannya gitu, sehingga membuat kalian tuh tertarik untuk melanjutkan belajar di India. Kemudian yang ketiga ya, di wawancara yang ketiga, biasanya mereka akan mengajukan pertanyaan yang lebih signifikan lagi, yaitu biasanya tim ICCR akan menanyakan tentang jurusan ya. Kamu tuh ngambil jurusan apa dan mengapa sih kamu tuh memilih negara India gitu? Kenapa tidak memilih negara di Eropa atau Asia, di negara Asia-Asia lain gitu. Nah, di sini kalian harus lebih lagi menjelaskan lagi atau memberikan keyakinan lagi kepada tim ICCR bahwasannya kalian itu adalah kandidat yang layak menerima beasiswa ICCR gitu ya. Seperti misalnya mereka akan nanya seperti ini, why are you choosing India? Why are you not choosing another country as a Korean or Germany or Europe or USA? Why are you choosing study in India? So what is the course you want to take when you coming in India? When you study in India, which course you took it? Nah, di situ kalian bisa menjelaskan mengapa kalian memilih negara India dan jelaskan juga jurusan apa yang ingin kalian ambil dan aku bakal kasih contohnya ke teman-teman ya. Oke, contoh dialognya sebagai berikut. Oh yes, sir. I'm not choosing another country. As you know, India is the native speaker also in English, so it's easy to communicate with the friends and teacher, and also easy to study in India because India using English language as the education language and professional language also when they study in the college. And that's why I feel interesting want to study in India. If I choosing another country as a Japan, Chinese, or Korean, I should to learn local language, Japanese language and Korean language or Turkish language. It will be took a long time to understand it, and it's not easy for me. So that's why I choosing Indian because easy to communication, and also I can improve my knowledge about the another language also. As you know, we are closer. Indonesia and India is not much far as in Europe or in another country. That's also the reason why I'm choosing Indian. So the course what I will took it is about the master business administration. That's why I feel interesting want to take that course for improve my knowledge about the business and about the entrepreneur. As you know, Indian is the CEO country, so a lot of businessmen was from in India also. And right now also the businessman and the economic system, biggest economic and the business is come from India. So that's why I feel interesting want to continue study in India and take a business administration course. Oke teman-teman, jadi di tahap 3 tadi teman-teman itu sudah menjelaskan alasan mengapa memilih negara India dan juga jurusannya apa gitu. Alasannya itu mengambil jurusan itu apa gitu. Tadi aku juga udah jelaskan, aku memilih negara India karena negara India ini dekat, terus itu juga komunikasinya mudah karena hanya menggunakan bahasa Inggris saja, tidak perlu harus mengerti bahasa Hindi sebagai bahasa lokal, yang mana di negara-negara lain seperti Jepang, Korea maupun Cina itu kita harus mengerti bahasa lokal juga ketika kita ingin belajar, dan itu akan menghabiskan banyak waktu teman-teman ya. Jadi cukup bahasa Inggris saja ketika kita ingin belajar di India dan itu mudah gitu. Kemudian aku juga tadi jelaskan tentang jurusan yang aku ambil, itu aku harap aku bisa dapat pengetahuan gitu tentang jurusan yang aku ambil untuk masa depanku gitu. Dan ya tentunya aku akan memberikan conclusion atau rangkuman ya sebagai
penutup dari pertanyaan yang ketiga itu tadi, yang membuat mereka itu yakin bahwasannya aku tuh bisa mendapatkan beasiswa ini gitu. Aku bilang tadi, ya karena aku sangat berharap gitu aku mendapatkan beasiswa ICR ini, karena beasiswa ICR ini ya yang akan mensupport gitu, mensupport aku bilang. Oke teman-teman, kita sudah masuk ke pertanyaan terakhir ya. Biasanya mereka akan menanyakan pertanyaan terakhir itu yang cukup membuat kita sedikit bingung. Tapi teman-teman tidak perlu bingung ya, kalian harus cukup menjawabnya itu dengan lugas, benar, dan juga tegas gitu ya. Pertanyaan yang terakhir ini juga cukup penting teman-teman ya. Ini adalah poin yang meyakinkan mereka bahwasannya itu kita benar-benar layak mendapatkan beasiswa ICR ya. Pertanyaannya itu adalah benefit apa yang diberikan oleh kamu ya untuk India dan Indonesia gitu. Ketika apa sih sebenarnya yang akan kamu berikan gitu ketika kamu mendapatkan beasiswa ICR ini gitu. Apa benefit yang ingin kamu berikan oleh untuk gitu, untuk negara India dan Indonesia gitu. Nah, kalian harus menjawabnya ini dengan benar, lantang, dan tegas gitu. Sebagai pertanyaan terakhir dan pertanyaan yang meyakinkan tim ICCR bahwasannya kalian tuh layak mendapatkan beasiswa ini. Nah, biasanya pertanyaannya itu seperti ini. Oke, Nisa, can you explain what is the benefit for India and also what is the benefit for Indonesian if ICCR give your scholarship for continue study in India? Can you explain it? Nah, di sini teman-teman tuh harus menjawab dengan lugas dan lantang ya. Contoh jawaban dialognya sebagai berikut teman-teman ya. Kalian bakal jawab seperti ini. Yes, sir. I will try to explain. Actually, when the ICCR give a scholarship and give a change for me to study in India, uh, for if I get this scholarship, I hope I can create the business and entrepreneur if I get the knowledge from the uh, that course and also the college in India, and I can create the business and entrepreneur. Maybe in the future, India and Indonesia become the great partner in the business and entrepreneur, and we can make a better economic condition in our country, especially in Asia. So that's why I hope I can make a good relationship between Indonesian and Indian in the economic system, and also we can help the society for get the better future in the economy. Nah, teman-teman, di pernyataan yang terakhir tadi itu cukup singkat saja, cukup jelaskan sebenarnya apa keuntungannya ketika kalian mendapatkan beasiswa ICCR ini gitu untuk Indonesia dan India. Nah, kalian jelaskan itu dengan lugas dan lantang. Tadi aku juga sudah menjawab ya, contohnya aku jawab tadi kan seperti ini. Sebenarnya saya ingin belajar tentang bisnis dan entrepreneur ya untuk diri saya. Ketika saya mendapatkan pengetahuan itu di jurusan itu, kemudian di kampus tersebut yang ada di India, saya akan memahaminya dan saya harap di masa depan saya bisa membuat atau menciptakan bisnis dan wirausaha di antara Indonesia dan India, dan kita akan bekerja sama di bidang tersebut dan kita akan membangun ekonomi yang lebih baik di antara Indonesia dan India di masa depan. Kita juga bisa membantu masyarakat untuk mendapatkan ekonomi yang lebih baik dan juga bisa mendapatkan sistem ekonomi yang lebih baik. Nah, aku menjelaskan cukup singkat dan jelas saja itu. Tapi itu harus dengan poin yang amat sangat meyakinkan mereka, teman-teman. Oke, sekarang sudah sampai di akhir video. Aku harap video aku ini tentang interview atau tahap wawancara seleksi beasiswa ICCR itu bisa membantu kalian ya teman-teman. Ini hanya sebagai contoh berdasarkan pengalaman aku sebagai penerima beasiswa ICCR tahun 2022 teman-teman ya. Ini hanya sebagai contoh dan kalian bisa improve lagi, bisa kembangkan lagi di rumah gitu ya. Mungkin kalian akan ditelepon dalam waktu dekat. Nah,
Semoga kalian adalah salah satu penerima beasiswa SCR dan kalian bisa bertemu aku di India untuk belajar banyak hal di sini bersama-sama ya. Aku akhiri video aku ini. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye teman-teman.